Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai konfigurasi dasar pada router, di mana yang hanya bisa dilakukan koneksi adalah PC-PC yang terhubung pada router yang sama. Pada kesempatan ini kita akan mengkonfigurasi router dengan routing yang disebut dengan static routing. Konsepnya adalah by default pada saat kita mengkonfigurasi interface pada router, maka pada saat kita mengaksesnya, maka secara otomatis itu routing tablenya akan ada yang disebut dengan directly connected. Jadi ada 10.0, 20.0 dan 30.0. Ini adalah jaringan-jaringan directly connected pada R1. Begitu juga dengan R2. R2 juga memiliki jaringan directly connected. Namun apabila ingin setiap PC saling bisa berkomunikasi dari PC 1, PC yang terhubung ke R1 dan PC yang terhubung ke R2, maka sebagai administrator jaringan kita harus menambahkan perintah untuk mengkonfigurasi static routing, di mana konsepnya adalah di sini ada output dari isi routing table. Sudah saya tandakan, sudah saya highlight. Ini 10.0 terhubung ke gigabit 00, 20.0 terhubung ke gigabit 01 dan 30.0 terhubung ke serial 000. Yang tidak ada pada R1 atau remote networknya adalah 40.0 dan 50.0. Ini ada di R2. Jadi di seberangnya R1. Kita lihat gambar. Nah, untuk sampai ke jaringan LAN 3 dan LAN 4, data yang berasal dari R1 harus keluar melalui interface serial 000. Bagi R1, interface serial 000 ini disebut dengan exit interface. Nah, jadi data yang akan dikirim ke LAN 3 dan LAN 4 harus keluar dari R1 menuju R2 dengan melalui interface serial 000 ini. Konsep ini akan berguna pada saat kita akan mengkonfigurasi static routing. Kita balik lagi ke sini. Jadi di R1 ada 3 directly connected dan 2 remote network, karena jaringan 4.0 dan 5.0 adanya di R2. Ini juga merupakan isi routing table dari R2, di mana directly connectednya ada 30.0, 40.0 dan 50.0. Di sini bisa kita bandingkan, di R1 ada 30.0 sebagai directly connected dan di R2 ada 30.0 juga sebagai directly connected. Dan ini bisa disimpulkan bahwa R1 dan R2 terhubung secara langsung melalui jaringan 30.0 ini. Tapi dengan catatan alamat IP-nya harus berbeda. 30.1 di sisi R1, 30.2 di sisi R2. Atau mau dibalik juga tidak masalah, yang penting alamat IP-nya berada pada network yang sama. Kemudian di di R2 itu juga ada yang disebut dengan directly connected, seperti yang sudah di highlight seperti ini. Nah, di R2 juga belum ada remote network, yaitu jaringan yang 10.0 dan jaringan 20.0. Ini adanya di R1. Kita balik lagi ke gambar. Jadi apabila PC yang ada pada LAN 3 dan PC yang ada pada LAN 4 ingin berkomunikasi dengan PC yang ada pada LAN 1 dan LAN 2, data tersebut harus keluar lagi dari R2 menuju R1. Nah, keluarnya melalui interface serial 000. Ini juga disebut dengan exit interface, tapi punyanya R2. Ingin kita konfigurasi, maka kita akan memasukkan perintah static routing, yaitu menambahkan remote network pada routing table.
Konsepnya adalah perintahnya sendiri adalah IP root, alamat network, subnet mask dari alamat network ini, dan exit interface yang tadi. Jadi apabila ada dua remote network, berarti kita harus menambahkan sebanyak 2 kali. Ada 3 kali, ada 10 kali. Jadi untuk satu perintah hanya yang digunakan untuk menambahkan satu alamat network pada router. Di sini saya kasih contoh, itu ada IP root 192.168.40.0. Ini karena 40.0 itu adalah remote networknya R1 karena merupakan directly connectednya R2. Jadi di R1 tidak ada atau belum ada informasi mengenai 40.0 pada R2. Maka administrator jaringan bisa menambahkannya dengan perintah static routing ini. Ini hanya akan bekerja dengan efektif apabila jaringan kita hanya beberapa. Tapi kalau lebih dari 10, lebih dari 20, kita akan menggunakan yang disebut dengan routing protokol ya. Routing protokol nanti akan diterangkan pada bagian berikutnya. Jadi kita akan coba tambahkan enable. Kita masuk dulu ke sini, kita masukkan perintah dari 192.168.40.0. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tinggal panggil dengan panah atas pada keyboard. Ini kita ganti. Nah, di saat ini kita sudah menambahkan jaringan remote networknya di R1, itu jaringan dari connectednya R2. Kita lihat do show run. Nah, akses dengan spasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada penambahan dari 40.0 dan 50.0 setelah kita masukkan perintah IP root. Persis ya, IP root 192.168.40.0. Nah, seandainya terjadi kesalahan, seandainya saya menambahkan ini 192.168 umpamanya 60.0, ini kan tidak ada. Seandainya saya membuat kesalahan, nah seperti ini kan sebenarnya saya tidak butuh ya to show run. Nah, di sini sudah ada 3, padahal kita hanya perlu menambahkan 40.0 dan 50.0. Kamu tinggal panggil lagi saja perintah yang sudah pernah kita masukkan seperti ini, karena ini 60.0 ini 60.0 60.0 tadi. Kemudian di bagian depannya, di bagian depan dari perintah ini kita tambahkan perintah no seperti ini. Nah, kita cek lagi do show run. Nah, ini kembali lagi menjadi 2 ya. Jadi hanya kita butuhkan 40.0 dan 50.0. Kita juga akan melihat isi dari routing table setelah ditambahkan perintah static routing do show IP route. Nah, di sini bisa dilihat yang awalnya kode yang ada itu CL, sekarang itu ada kode S. Kode S ini berasal dari static. Nah, statiknya ini directly connected terhadap serial 000 karena kita menambahkannya dengan perintah exit interface. Apakah ini bisa membuat PC kita saling terkoneksi? Ini masih belum, karena harus ditambahkan juga di R2. R2 juga punya remote networknya yaitu 10.0 dan 20.0. Jadi kita menambahkan dengan cara yang sama. Enable config T
IP root 192.168.10.0, serial 000 seperti ini. Kemudian kita ganti lagi. Nah, pada titik ini kita sudah menambahkan perintah IP root. Kita lihat di sini sudah ada pada routing table do show IP root. Nah, ini ada S ya, jadi ada kode baru. Kita bisa lihat perbandingan antara yang pertama dengan yang kedua, router 1 dan router 2. Ada S, ada C 10, C 20, C 30, S 40, S 50. Di sini malah yang kalau di R2 itu S-nya di atas, karena routing table akan mengurutkan dari angka yang paling kecil ke angka yang lebih besar. Jadi S yang di R2 itu harus ya otomatis dia 10 berurut sampai ke 50. Nah, pada fase ini, pada titik ini, kedua router memiliki jalur directly connected dan remote network yang sudah ditambahkan oleh administrator jaringan. Dan ini bisa membuat PC 1 dan PC manapun bisa saling terhubung pada topologi jaringan ini. Ada ping 192.168 umpamanya ke 40.2. Untuk percobaan pertama itu biasanya selalu akan ada yang disebut dengan paket loss ya. Ini karena setiap perangkat akan membuat ARP table sebelum percobaan kedua selesai. Nah, begitu juga dengan R2 pada PC R2. Namanya ini 10.2. Nah, ini konfigurasi sudah selesai dilakukan. PC bisa saling berkomunikasi dengan baik. Ini konsep dari static routing. Saya rasa cukup. Terima kasih atas